Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan hari ini, kita akan pelajari mengenai mata pelajaran IPA kelas 9 semester 2 untuk bab 1. Di sini ada beberapa gambar magnet yang sudah kalian pelajari tentunya di awal pertemuan ya. Ada magnet batang, ada magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Ketika mempelajari magnet melalui percobaan sederhana, ketika suatu logam didekatkan tanpa disentuh oleh magnet, maka logam tersebut dengan sendirinya mendekati atau menempel pada magnet yang menunjukkan bahwa di sekitar magnet masih mempunyai sifat kemagnetan. Disebut apakah daerah tersebut? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Daerah di sekitar medan magnet yang masih mempunyai sifat kemagnetan disebut medan magnet. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah mempelajari mengenai sifat-sifat magnet, percobaan Oersted, dan gaya Lorentz. Untuk melanjutkan materi kita hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Menempuh jarak sekitar 70 km dari kota Gorontalo. Dari balik pegunungan dan rindangnya tanaman perkebunan warga di Desa Tapada, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sekelompok petani budidaya ikan kerambah sungai menciptakan energi listrik. Pengalaman dengan keterbatasan listrik yang dialaminya selama bertahun-tahun melahirkan karya yang mampu dinikmati banyak orang. Awalnya adalah ide Yepi Hilala. Dengan alat seadanya dari barang rongsokan yang dibeli sedikit demi sedikit, pria berusia 47 tahun yang berprofesi sebagai penambang batu ingin membuat listrik bertenaga 3.000 watt untuk 15 kepala keluarga di Desa Tapada, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Gorontalo. Dari puluhan percobaan, Yepi yang semula dianggap tidak waras karena ingin membuat pembangkit listrik, akhirnya menghasilkan pembangkit listrik bertenaga 300 watt. 15 rumah warga ya, pondok-pondok pertanian yang sementara menggunakan lampu sekalian dengan beberapa pondok yang pembudidaya ikan ya. Itu berapa watt? 3.000 yang terpasang sekarang ini 3.000 watt. Penambahan 50.000 ini. Sekarang ada dinamo yang dari Desa Tapada, dari kepala desa yang sudah diserahkan sama saya bagaimana agar bisa dimanfaatkan. Dari tahun 2010 hingga saat ini, Yepi sudah membantu 15 kepala keluarga yang tidak dialiri listrik PLN dan saat ini sedang menawarkan pembangkit listrik 50.000 watt ke pemerintah desa. Yepi tidak memungut biaya apa-apa bagi warga yang dialiri listrik dari turbin miliknya. Warga yang ingin menikmati listrik cukup membeli kabel sendiri dan menyambungkan ke rumah masing-masing. Warga merasa terbantu, khususnya di bidang pertanian, kebun-kebun mereka begitu menyala terang di malam hari, dan khususnya pada petani tambak, khususnya kelompok Kaltomi, ini budidaya ikan khususnya ini yang paling utama dalam usaha sini kan budidaya ikan Kaltomi. Saya sangat terbantu anggota kelompoknya yang saya menilai di sini. Tidak hanya itu, Yepi juga manfaatkan aliran sungai untuk membudidayakan ikan nila, gurame, dan mujair di sepanjang sungai yang kini dibantu oleh adiknya. Dari sekali panen, Yepi hanya menghasilkan 300 kg ikan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar akibat keterbatasan modal. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, apa kaitan video yang barusan tadi kalian tonton dengan materi kita hari ini? Ya, hari ini kita akan pelajari mengenai induksi elektromagnetik atau biasa disebut gegel induksi. Melalui percobaan Faraday,
oleh saya sendiri, Ari Wahyuni dari SMP Negeri 1 Losarang. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Kemudian membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Karena kita hari ini akan mempelajarinya dengan menggunakan praktek, maka di sini Ibu sudah menyediakan lembar kerja praktek dengan topik materi yaitu induksi elektromagnetik atau GGL induksi. Mengambil judul dari percobaan Faraday. Tujuan praktikum yang akan kita ambil kali ini yaitu agar peserta didik dapat memahami yang dimaksud dengan induksi magnet melalui kegiatan praktikum. Kemudian peserta didik juga dapat memahami dari GGL induksi dihasilkan. Peserta didik dapat memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Alat dan bahan yang akan dipergunakan pada praktek kita hari ini yaitu yang pertama, 1 buah magnet batang, yang kedua adalah 2 buah kumparan, yaitu 500 lilitan dan 1000 lilitan. Kemudian ada 1 basic meter, 1 papan rangkaian, 2 jembatan penghubung, 1 kabel merah, dan 1 kabel hitam. Semuanya untuk alat dan bahan nanti akan dirangkai seperti gambar berikut ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Alat dan bahan yang saya pergunakan untuk melakukan percobaan arus listrik induksi, yaitu yang pertama adalah magnet. Ini magnet batang, kemudian yang kedua adalah kumparan, yang ketiga adalah galvanometer. Nah, cara yang pertama adalah untuk menimbulkan arus induksi, yaitu dengan memutar magnet di sekitar kumparan. Kalian lihat, nah itu jarumnya dia akan bergerak. Begitupun nanti sebaliknya, ketika kumparan bergerak terhadap magnet, itu jarum juga akan bergerak. Ya, apa yang kalian dapat simpulkan untuk percobaan yang tadi? Bahwa menggerakkan magnet batang masuk dan keluar kumparan atau memutar, maka akan menghasilkan arus induksi. Nah, bagaimana kalau misalnya menggerakkan magnet batangnya masuk dan keluar kumparan? Mari kita saksikan video berikut ini. Magnet batang di mana kutub utara yang dimasukkan ke dalam kumparan, kalian perhatikan pada jarum galvanometer. Apa yang terjadi? Ketika saya masukkan, maka jarum galvanometer dia akan bergerak ke kanan, dan ketika saya keluarkan, maka jarum galvanometer akan bergerak ke kiri. Ternyata ketika magnet batang tersebut digerakkan keluar masuk ke dalam kumparan, jarum galvanometer dia akan menyimpang lebih besar daripada tadi hanya diputar saja. Nah, bagaimana kalau misalnya magnetnya diam di dalam kumparan? Apakah jarum galvanometer akan berputar? Bagaimana jika magnetnya diam di dalam kumparan? Apakah jarum basic meternya dia akan bergerak? Ataukah lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Magnet batang yang diam di dalam kumparan tidak menyebabkan jarum galvanometer menyimpang. Seperti percobaan berikut ini.
kalian perhatikan tidak ada perubahan pada jarum. Hal ini terjadi karena di dalam kumparan tidak terjadi perubahan jumlah garis gaya magnetik sehingga tidak menimbulkan arus listrik. Nah, ternyata jarumnya tetap diam ketika magnet batang tersebut diam di dalam kumparan. Mari kita ulangi percobaan yang sama dengan mengganti kumparan yang lebih banyak. Amati apakah ada perubahan penyimpangan pada jarum basic meter. Ya, kita akan merubah kumparannya, ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang Ibu menggunakan kumparan 1000 lilitan. Kalian lihat perbandingan jarum pada galvanometer. Dia mengalami penyimpangan yang lebih besar daripada yang tadi, yang 500 lilitan. Wah, ternyata jika kumparannya dirubah menjadi lebih banyak, maka penyimpangan yang dialami oleh basic meter juga akan lebih besar. Apakah induksi dapat diperbesar? Ya, lebih pastinya, mari kita saksikan video percobaan berikut ini. Selanjutnya, untuk memperbesar nilai GGL induksi, yaitu dengan cara memperbesar medan magnetnya. Ini Ibu menggunakan 2 medan magnet batang yang Ibu pegang secara bersamaan. Kalian lihat penyimpangan yang terjadi pada jarumnya lebih besar daripada ketika si magnet batang ini dia hanya sendiri. Nah, ada perbedaannya, sangat jelas sekali. Kemudian untuk memperbesar nilai GGL selanjutnya yaitu dengan cara mempercepat gerakan medan magnet. Jadi mempercepat gerakan itu bisa membuat nilai GGL induksi semakin besar. Seperti halnya pada gerakan dinamo sepeda. Ketika kalian mengayuh sepeda secara perlahan dengan mengayuh sepeda secara dipercepat, maka ketika kalian mengayuh sepeda dipercepat, lampu pada dinamo sepeda itu akan menyala lebih terang daripada ketika kalian mengayuh sepeda pada saat lambat. Tidak terasa ya, waktu sudah berakhir. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari percobaan yang baru kalian lakukan? Gaya gerak listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang ke dalam atau keluar kumparan, memutar kumparan di dekat magnet, memutar magnet di dekat kumparan. Kemudian, gaya gerak listrik induksi dapat diperbesar dengan cara memperbesar kuat medan magnet, memperbanyak jumlah lilitan, mempercepat gerakan kumparan di dalam medan magnet, melengkapi kumparan dengan inti besi. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai trafo atau transformator. Sampai berjumpa di lain waktu. Tetap jaga kesehatan ya, dan terus semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.